Dalam video kali ini saya akan kasih mereka Vet-O-Tik ini. Ini adalah obat untuk mengatasi gejala dari ear mites atau tungau atau kutu pada telinga anjing kalian. Seperti apa prosesnya? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly and Lilo the Poodle. Jadi sekarang ini saya lagi sama the Poodle. Saya lagi berencana mau ngasih mereka obat ini, Vet-O-Tik, khusus untuk telinga mereka. Karena saya lihat gejalanya tuh anjing saya ada yang telinganya sepertinya terkena ear mites atau tungau atau kutu pada anjing saya, yaitu Kelly. Nah, seperti apa penjelasannya, seperti apa prosesnya, tonton terus videonya sampai akhir ya. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka dengan channel ini, supaya kami juga bisa lebih menyajikan informasi-informasi yang lebih menarik, yang menghibur, dan juga kita bisa sama-sama belajar di channel ini mengenai cara merawat anjing, terutama anjing poodle. Nah, kalau kalian udah subscribe dan udah tekan loncengnya, nah sekarang kita akan langsung bahas. Oke? Jadi ini adalah Kelly. Jadi ini Kelly dan ini ibunya anak-anak. Kelly ini saya curigai dia tuh ada gejala ear mites atau telinga itu sepertinya ada semacam ya mungkin tungau atau kutu ya untuk anjing. Nah, kenapa saya bisa bilang gejalanya seperti ada ear mites? Karena seperti yang saya udah baca di internet juga, saya nonton video channel dokter hewan gitu yang ngejelasin tentang sakit telinga atau ear mites. Gejalanya tuh mengarah ke Kelly ini punya ada infeksi dari tungau. Yang saya tahu itu gejalanya tuh salah satunya yang pertama itu anjing tuh sering menggerak-gerakkan telinganya atau kepalanya. Kalau kalian lihat anjing kalian seperti itu, berarti itu mungkin dia ada sesuatu yang mengganggu di telinganya. Terus juga sering dia garuk, telinganya itu sering dia garuk. Yang kedua itu sering digaruk. Terus yang ketiga, gejala yang ketiga yang saya tahu, yang saya baca itu adalah telinganya tuh kotor banget. Nih kalau kalian mau lihat nih, telinganya kurang lebih kotor nih. Telinganya itu sepertinya kotor banget. Jadi ada kotorannya tuh berwarna hitam gitu. Kok kalian lihat, mungkin nggak terlalu jelas di kamera, tapi ini telinganya tuh hitam dan kotor. Dan gejala yang keempat tuh mengeluarkan bau. Jadi telinganya kotor, berwarna hitam, kotoran hitam dan mengeluarkan bau. Dan itu semuanya tuh gejala-gejala anjing terkena ear mites. Nah, saya mau coba kasih Vet-O-Tik ini ke anjing saya, yaitu ke Kelly. Seperti apa kira-kira dia bisa atau nggak sembuh? Karena menurut yang saya baca, ear mites itu bisa menular ke anjing lain lewat kontak fisik. Dan juga tungau ini bisa, kalau nggak salah baca ya, tungau ini juga bisa menyerang atau kutu ini bisa menyerang ke badannya anjing. Lama-lama anjingnya jadi kutuan juga gitu bulunya. Nah, itu saya takut juga, khawatir juga. Dan juga takut kalau misalnya nanti ininya botak karena dia sering garuk, sering luka, malah infeksi segala macam. Daripada bermasalah, saya putusin untuk coba kasih pengobatan terlebih dahulu. Kalau ini berhasil ya nanti bagus gitu. Tapi kalau ternyata kurang berhasil, nanti pasti akan saya bawa ke pet clinic gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu, mungkin kalian tahu ya, ear mites itu nggak bisa kita lihat langsung. Kutu atau tungau itu nggak bisa kita lihat langsung. Di telinganya bakal ada tungaunya gitu ya. Karena itu harus dilihat di mikroskop. Karena memang terlalu kecil banget tuh telinganya, barusan goyang-goyang kan, dia tuh nggak nyaman dengan telinganya. Dan selalu kalau dipegang tuh dia kayak kegatalan gitu loh, kayak gatel gitu loh, dia pengen garuk gitu ya Kelly ya. Jadi makanya daripada nanti menular yang lain dan makin parah, saya putusin untuk coba kasih dia pengobatan ini. Dan kalau anjing kalian juga punya gejala misalnya seperti yang saya sebutin tadi di atas, kayak tuh dia lagi kegatelan tuh, misalnya telinganya selalu digaruk, terus selalu menggerak-gerakkan telinganya,
telinganya bau, ada kotoran berwarna hitam, dan jalannya nggak seimbang, itu kemungkinan besar sih tanda-tanda kalau dia itu terkena ear mites. Nah, saya kemarin baca-baca salah satu obat yang bisa dipakai tuh ini Vetotic ini. Kita lihat dulu ya. Treatment for ear mites infestation. Jadi ini untuk ear mites. Nah, ini si Kelly sama Miso udah lihat-lihat. Ini kita lihat ya. Cara pemberiannya menurut kemasannya itu 2 tetes langsung ke lubang telinga 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Tuh lihat tuh Kelly gatel-gatel terus tuh. Kelly. Oh, dia lagi jilatin apa sih ini? Jadi saya rencana nanti mau kasih ke Kelly obat ini. Saya udah nonton dari channel YouTube dokter hewan. Saya lupa namanya siapa. Terima kasih buat dokter hewan yang udah bikin konten soal telinga ear mites pada telinga anjing. Terima kasih banget, karena saya akan coba praktekin langsung. Apakah bisa saya praktekin langsung, karena jujur aja saya juga belum pernah cobain ini. Kalau nanti ternyata saya kurang bisa atau kurang berhasil, pasti saya akan bawa ke pet clinic untuk pengobatan oleh tenaga profesional. Atau kalau misalnya kondisinya makin parah, saya pasti akan bawa ke tenaga yang profesional. Oke, sekarang kita coba langsung kasih ke Kelly ya. Dari caranya yang kita baca tadi, tuh ya, kerupuk gitu. No. Nah, sekarang saya akan kasih Vetoticnya ini ke Kelly. Sebelum dipakai jangan lupa dikocok dulu menurut instruksinya. Jadi kita kocok dulu sampai benar-benar merata. Oh ya, kalian dari yang saya baca kalian harus ingat ya, bagian ujungnya ini, bagian ujung botolnya ini jangan sampai terkena bagian telinganya anjing ya, karena takutnya kalau terkena pas anjing dalamnya ada bakteri atau kutu gitu ya, kan kotor semua nih. Atau kalaupun terkena, kalian segera bersihkan. Jadi supaya nggak ada bakteri atau kutu yang menempel di ujung botolnya ini. Nah, kita akan kasih 2 tetes aja ke Kelly. 2 tetes aja, setelah itu kita akan massage. Karena menurut instruksi yang saya baca dan saya tonton seperti itu. Jadi kita coba ya. Telinganya bagian kiri dulu. Sebelah kiri dulu. Kita akan tetesin telinga bagian kiri dulu, oke? Wait, Kelly. Satu tetes lagi, Kelly. Gak apa-apa ya, tenang ya, Kelly. Nah, setelah ditetesin, kita sedikit massage telinga ini di bagian sininya nih. Kita sedikit-sedikit kita pijit-pijit. Biarin obatnya bereaksi dulu, menyebar secara menyeluruh dalam telinganya anjing kita. Kita sedikit massage. Nih, biasanya anjing akan merasa nyaman kalau dia dipijit bagian sininya nih. Nah, setelah beberapa saat kita udah pijit-pijit ya. Nah, kita ambil ambil kapas untuk membersihkan bagian sisanya. Sementara itu saya akan tetesin bagian satunya lagi. Nah, ini saya udah ada kapas, jadi tinggal kita lap aja bagian telinganya. Oh ya, dari info yang saya dapat juga, kalau kalian pakai cotton bud lebih baik jangan sampai masuk ke dalam telinganya anjing, karena itu bahaya banget buat anjing. Apalagi kita kan nggak tahu dalamnya telinganya anjing seperti apa. Kalau sampai merusak atau kena ke dalam bagian dalam yang penting-pentingnya anjing, bisa fatal akibatnya. Jadi kalau bagian dalamnya kita lebih baik pakai kapas aja.
kita lap pelan-pelan. Kalau bagian luarnya sini kalian mau pakai cotton bud nggak apa-apa, tapi bagian dalamnya better jangan pakai cotton bud. Kita akan lap-lapin. Tuh, bagian kotor banget kan? Nanti biarin aja, biarin anjing anjing kalian langsung geleng-geleng kepala itu biasanya kalian biarin aja, karena itu dia biasanya bisa membantu untuk meratakan penyebaran obatnya. Saya akan lap dikit gitu. Tuh, langsung kotorannya pada jatuh semua tuh, kalian lihat ya. Tuh, ini ada kotoran hitam-hitam nih. Jadi kurang lebih kalau gejala anjing kalian punya kotoran telinga yang hitam-hitam seperti ini dan bau gitu ya, kemungkinan besar ini adalah ear mites dan kalian harus segera obatin atau kalian bawa ke dokter atau pet clinic. Kita lap lagi ya. Gatel ya, Kel? Dia langsung nggak nyaman dan ngumpet. Jadi ini kalau kalian lihat ya, udah mulai kayak keluar semua gitu ya, kumpalan-kumpalan yang hitam-hitamnya itu. Oh, dia keluar sendiri. Saya akan lapin lagi tuh. Lapin lagi. Itu dia banyak banget. Langsung kalian bersihin, kalian lap, dan besok kalian bisa kasih lagi gitu ya. Karena ini dia tuh ini banget. Bagian dalamnya kotor banget dan kita kan nggak tahu nih bagian dalamnya seperti apa. Kita nggak bisa bersihin dengan tangan manual kita gitu. Biarin dia geleng-geleng dulu. Nah, ini barusan saya dapat juga nih bagian kotorannya yang gede banget, menggumpal dan warnanya hitam banget, dan ini bau banget. Dan ini sepertinya selama ini Kelly tuh menderita banget ya, karena kotoran telinganya tuh segini parahnya. Tapi nggak sadar kita. Tapi kitanya juga kurang sadar, jadi makanya kita begitu kita sadar langsung kita beliin obat dan kita obatin dia. Semoga aja cepet sembuh. Untungnya sadar ya. Nah, kita akan coba tetesin obat telinga bagian satunya lagi, yaitu yang kanan. Kita akan obatin bagian kanan. Dan ini tuh kalau kalian mau tahu, ini tuh dia tuh bentuknya tuh nggak cair ya, dia seperti gel gitu ya. Seperti gel gitu yang ketika dia ditetesin dan kita massage telinganya anjing, dia akan menyeluruh secara merata ke dalam telinganya anjing. Dan itu akan membantu untuk kotorannya keluar gitu. Kita coba telinga bagian kanan. Tetesin ya, Kel. Sabar ya, Kel. Itu ya gel-gel gitu. Nah, 2 tetes cukup. Nah, kita sekarang masak telinganya sebelah kanan. Nah, kalau karena vet otik ini untuk yang ear mites, kalau anjing kalian telinganya nggak ada ear mites tapi kalian pengen bersihin secara berkala, kalian bisa beli pembersih telinga cleaner biasa gitu, kayak cairan gitu untuk bersihin telinga. Jadi kalian bisa tetesin secara rutin. Banyak kalau kalian cari di internet atau di Google gitu, banyak informasi yang ngasih tahu sih. Nah, kebetulan karena Kelly ini telinganya udah terlanjur ada ear mites-nya, jadi saya harus obatin terlebih dahulu. Nah, ini setelah saya massage sepertinya dia udah mulai merasa nyaman. Tadi kita massage telinganya dan dia nyaman banget nih. Sekarang saatnya kita bersihin. Supaya nggak gatal lagi ya, Kel. Saatnya kita bersihin bagian dalamnya dengan kapas. Oke, kita bersihin ya, Kel. Tuh, bagian langsung kotorannya coklat-coklat keluar semua.
warnanya hitam. Tapi yang kanan ini nggak sekotor yang kiri ya. Karena yang kiri tadi tuh hitam dan ini masih belum terlalu parah. Tapi tetap aja kita kasih. Kita bersihin. Sebelah kanan ini nggak terlalu kotor. Oh ya, anjing poodle itu biasanya di dalam telinganya akan tumbuh bulu-bulu gitu loh. Ini kebetulan udah saya bersihin sedikit, masih ada sisa-sisa sedikit. Cuman kalau belum kalian pernah bersihin, dia bulunya lebat dan panjang-panjang. Jadi kalian harus bersihin karena itu bisa jadi sumber kotoran ya. Kotorannya menempel di bulu dan nggak mau keluar. Itu bahaya buat anjing kalian. Jadi kayak gini nih, kalian cabut pelan-pelan aja. Cabutnya pakai tangan boleh pelan-pelan. Jangan cabut dengan kasar ya. Cabut dengan gentle, dengan apa namanya? Lembut. Dengan lembut. Kita coba lihat ya. Nih kayak gini nih, kita cabut pelan-pelan nih. Dengan tangan nggak apa-apa. Tuh dikit-dikit aja. Dia akan kecabut sedikit gini. Gitu sih kurang lebih sih teman-teman. Biarin dia garuk-garuk telinganya nggak apa-apa, atau dia geleng-gelengin telinganya nggak apa-apa, supaya mungkin dia merasa kegatalan, tapi nggak apa-apa. Jadi gitu sih teman-teman, kalau kalian punya anjing yang gejalanya seperti yang saya sebutin tadi di atas sebelumnya, sering garuk-garuk telinga, terus sering geleng-gelengin telinga, geleng-gelengin kepala, terus jalannya mungkin nggak seimbang, terus telinganya bau, kotorannya berwarna hitam dan menggumpal. Nah itu kemungkinan besar anjing kalian ada terkena ear mites atau kutu pada telinga. Jadi segera kalian hubungin pet clinic atau dokter yang profesional. Atau kalau kalian mau coba obatin sendiri, kalian harus baca-baca info sejelas mungkin gitu ya. Jangan sampai terlanjur parah dan infeksi segala macam yang menyebabkan ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kebersihan anjing kalian tuh terkadang kita nggak sadar, yang kita perhatiin hanyalah bulu gitu ya. Bulunya kita rawat, kita sisir, kita bersihin, kita mandiin, tapi kita lupa bahwa dalam telinganya itu juga kalau kita mandiin nggak kering, masih ada air di dalamnya, itu bisa jadi kotoran, bisa jadi penyakit. Jadi kita harus perhatiin semua bagian anjing sampai yang ke dalam-dalam. Karena kita sebagai pemilik anjing juga harus bertanggung jawab. Kita harus juga banyak-banyak belajar, banyak-banyak informasi supaya anjing kita selalu sehat, selalu pertumbuhannya juga baik, dan gak terkena penyakit apapun. Nah kurang lebih gitu sih teman-teman. Kalau kalian ada yang mau nambahin atau mengkoreksi apa yang info yang saya bagikan tadi atau yang saya lakukan tadi prosesnya, boleh kalian info di kolom komen ya. Karena saya juga pengen banget belajar lebih baik. Kalau mungkin saya ada hal-hal yang mungkin saya kurang jelas, kalian bisa tambahkan di kolom komen. Atau anjing kalian punya pengalaman yang serupa, kalian bisa tulis juga di kolom komen gimana proses penyembuhannya, gimana apa obatnya gitu ya, supaya ya kita sama-sama belajar dan mendapatkan opsi terbaik untuk anjing kita. Dan tenang, kalau yang berpikir kok nggak dibawa ke dokter, pasti akan saya bawa ke dokter. Setelah ini juga saya pasti akan langsung konsultasi ke dokter. Saya akan langsung tanyakan kondisinya seperti ini, saya udah kasih obat ini, terus langkah-langkah seperti apa, nanti pasti akan saya konsultasikan juga. Gitu ya teman-teman. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga anjing kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan kalian pun juga selalu bahagia. Dan semoga kita semua bisa belajar banyak dalam memelihara anjing poodle terutama, sehingga anjing kita bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka dengan channel ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video-video kami ke sosial media kalian mungkin, supaya banyak orang yang mungkin belum mendapatkan informasi-informasi yang saya bagikan bisa dapat informasi yang tepat. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.